Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku kelas 12 dimanapun Anda berada, marilah kita melanjutkan kajian mata pelajaran usul fikih dengan membahas kitab Mabadi Awwaliyah, di mana pada pertemuan yang lalu, tepatnya minggu lalu, sebanyak 2 pertemuan kita sudah secara panjang lebar membahas satu tema yang sangat penting di dalam ilmu usul fikih, yaitu tentang nasakh. Kita sudah mempelajari apa itu nasakh, apa jenis-jenis nasakh dan bagaimana contohnya. Maka pada pertemuan hari ini kita akan memulai satu tema yang juga penting, masih ada hubungannya dengan bagaimana para usuliyun beristinbat hukum mengenai tata cara mereka mentafsirkan teks. Maka silahkan dibuka halaman 13, kita akan memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, atau kalian melihatnya sore, tentang lafadz mujmal, ya, tentang lafadz mujmal. Perlu saya berikan gambaran sekilas dulu bahwa di dalam kitab-kitab usul fikih, ya, kitab-kitab babon seperti kitab Ghayatul Wusul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, ada satu mabhas, ada satu pembahasan penting yang oleh para usuliyun dalam kitab-kitab mereka diberi judul Al-Asbab Al-Mukhillah Bil Faham. Al-Asbab Al-Mukhillah Bil Faham, yaitu sebab-sebab mengapa pemahaman terhadap sebuah teks, mengapa pemahaman terhadap sebuah ayat, sebuah hadis tidak bisa seragam atau tidak bisa sifatnya tunggal. Mengapa setiap teks itu terbuka untuk ditafsirkan sedemikian rupa? Barangkali kita ada yang bertanya, bukankah Al-Quran diturunkan kepada umat Islam sebanyak 30 juz, tetapi dalam rentang waktu 14 abad, Al-Quran melahirkan berbagai macam karya tafsir yang jumlahnya barangkali ribuan. Satu pengarang bisa mengarang kitab tafsir sampai berjilid-jilid. Imam Fakhruddin Ar-Razi misalnya mengarang kitab tafsir berjudul Mafatihul Ghaib, tebalnya 15 jilid. Bahkan mufassir dari Indonesia, Bapak Profesor Quraish Shihab, mengarang kitab tafsirnya Al-Misbah 15 jilid. Mengapa? Sebab Al-Quran terbuka untuk ditafsirkan. Hanya beberapa saja di antara ayat Al-Quran itu yang bisa ditafsirkan secara tunggal, mengandung makna tunggal dan tidak bisa ditafsirkan lagi. Tidak bisa membuka peluang untuk ditafsirkan dengan makna yang lain. Hanya sedikit dari beberapa ayat. Sisanya adalah terbuka untuk menerima berbagai macam penafsiran. Oleh karena itu kita sekarang akan membahas bahwa di antara teks-teks yang ada di dalam Quran dan hadis itu ada teks yang sifatnya nas. Nas itu pengertiannya apa? Nas itu adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Teks atau lafadz yang hanya mengandung makna satu. Nah, tidak bisa ditafsirkan ke makna yang berbeda dari itu. Kita ambil contoh misalnya qul huwallahu ahad. Lafadz Allahu Ahad, Allah adalah Esa, oleh para ulama disebut dengan nas. Kenapa? Sebab ia tidak mengandung makna lain kecuali Allah adalah Tuhan yang Esa. Contoh lain, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini disebut nas. Karena apa? Karena mengandung satu kemungkinan makna penafsiran, tidak membuka penafsiran yang lain. Ini disebut apa? Disebut dengan nas. Ada lagi tingkatan jenis teks atau lafadz di bawah nas, yaitu yang oleh ulama disebut dengan zahir, ya, disebut dengan zahir. Apa itu zahir? Sebuah lafadz
memiliki kemungkinan ditafsirkan lebih dari satu. Tetapi dia memiliki satu makna yang unggul ketika kita sebagai pendengar mendengarkan lafaz tersebut. Kita ambil contoh ketika kita mendengarkan lafaz yadun. Apa yang terbersit di benak kita saat mendengarkan lafaz yadun adalah anggota tubuh yang berupa tangan. Itu kan? Maka ketika kita melihat teks ada kata-kata yadun, maka yang terbersit di benak kita adalah makna tangan. Maka ketika kita memaknai yadun, makna tangan sebagai anggota tubuh, itu disebut dengan zahir, makna zahir. Kalau yang tadi nas, kalau yang ini zahir. Tetapi apakah yadun bermakna anggota tubuh tangan itu satu-satunya makna yang dimiliki oleh lafaz yadun? Ternyata tidak. Ia memiliki peluang untuk ditafsirkan lain. Seperti contoh, ada ayat yang berbunyi yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan orang yang beriman. Apakah kita mentafsirkan kata yadun di sini seperti makna zahirnya? Maka kata para ulama tidak. Sebab apa? Kalau sampai kita memaknai lafaz yadun di sini seperti pada umumnya, yaitu anggota tubuh yang kita kenal, maka kita akan terjerumus kepada penafsiran yang sifatnya tajsim, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Padahal kita semua tahu dalam akidah kita, lam yakul qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara atau yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menyikapi ayat yang seperti ini, para ulama melakukan takwil. Kata yadun di ayat itu tidak ditafsirkan secara makna zahirnya, yaitu anggota tubuh, tetapi secara majazi, makna yang kedua, yaitu diartikan sebagai yadullah fawqa aydihim. Kekuasaan Allah ada berada pada di atas orang-orang yang beriman. Ditafsirkan sebagai kudroh atau kekuasaan. Sama seperti kalau kita mengatakan begini, Indonesia ini ada berada di tangan Pak Jokowi. Apakah kita mentafsirkan kalimat tersebut Indonesia berada di bawah tangan Pak Jokowi? Berarti Pak Jokowi tangannya menggenggam seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Tentu saja tidak. Tetapi harus diartikan bahwa lafaz ini adalah metafora. Berarti Indonesia ada berada di kekuasaan Pak Jokowi. Lafaz yang model seperti ini disebut dengan lafaz muawwal. Lafaz yang sudah ditakwil. Kalau tadi jadi tingkatannya ada nas, ada zahir, ada muawwal. Sekarang ada strata yang berikutnya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah lafaz yang mujmal. Apa itu lafaz yang mujmal? Nanti akan kita pelajari. Sebuah lafaz yang membutuhkan penjelasan. Dia memiliki peluang untuk ditafsirkan beragam makna, tetapi belum ada indikator yang menunjukkan mana makna pastinya. Maka para ulama mendefinisikan lafaz mujmal, kita lihat sebagai al-mujmal ma yaftakiru ilal bayan. Astagfirullah, kita belum baca doa ya. Al-Fatihah ala hadrati habibina syafi'ina sinar kamdun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi hikmatik wansur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasinahu ya dzal jalali. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa ratunsin rabbil alamin. Oke, baik, kita lanjut. Apa itu mujmal? Mujmal diartikan oleh para ulama dengan ma yaftakiru ilal bayan, sebuah lafaz yang masih membutuhkan penjelasan. Kenapa? Karena sifatnya masih ambigu, masih remang-remang, masih tidak jelas. Dia berpeluang ditafsiri banyak tapi belum ada kepastian satu di antara banyak maknanya. Apa penyebab lafaz itu bisa mujmal? Banyak. Ada penyebab yang disebabkan oleh asbab nahwiyah. Ada lafaz itu mujmal disebabkan oleh asbab balaghiyah, penyebab-penyebab yang sifatnya balaghah. Kita mengenal dulu ketika belajar balaghah ada zikru, ada hazfu. Ketika membahas tentang hazfu, maka ada lafaz yang dibuang disebut mahzuf. Dalam menentukan lafaz mahzuf, para ulama sering berbeda pendapat. Kira-kira yang dibuang ini lafaz apa ya? Maka dalam contoh misalnya hadis innamal a'malu binniyat, itu terjadi berbagai macam penafsiran. Kita mazhab Syafi'i mentakdirkan, mengkira-kirakan lafaz mahdzufnya adalah innama sihhatul a'mal binniyat. Sesungguhnya keabsahan amal perbuatan hanya bisa dengan niat.
maka bagi kita wudhu tanpa niat hukumnya tidak sah. Tetapi mazhab Hanafi memiliki penafsiran berbeda. Kenapa? Karena yang dimahzuf bagi mazhab Hanafi bukan kata sihah, tetapi lafadz kamal. Innama kamalul a'mali binniyat. Sesungguhnya kesempurnaan perbuatan hanyalah dengan niat. Sehingga apa? Orang yang melakukan wudhu tapi ketika membasuh muka dia tidak niat, wudhunya sah, hanya saja kurang sempurna, kurang mendapatkan pahala yang afdol. Nah, itu salah satu penyebab asbab balaghiyah. Di antara penyebab lafadz mujmal ini lagi adalah mustarok. Mustarok itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kalimat atau kata yang sifatnya homonim. Homonim itu apa? Ejaannya sama tapi maknanya beda. Pernah nggak menemukan lafadz seperti itu? Banyak. Kita mengenal kata bisa. Apa arti bisa? Bisa berarti kata kerja yang berarti kemampuan. Saya bisa berarti saya mampu. Tapi bisa juga berarti kata benda, yaitu cairan yang keluar dari mulut ular. Ular itu mengeluarkan bisa. Nah itu lafadz yang homonim. Contoh lagi kita di dalam bahasa Indonesia, misalnya beruang. Ketika melihat kata beruang, ada banyak kemungkinan yang dimaksud bisa beruang yang hewan atau beruang orang yang memiliki uang. Lelaki itu beruang misalnya, ya kan? Bisa jadi ia adalah orang yang memiliki uang. Nah, itu contoh lafadz-lafadz homonim. Di dalam bahasa Arab, lafadz yang homonim itu diistilahkan dengan lafzun mushtarok. Lafadz yang memiliki makna yang banyak tetapi pengucapannya sama. Sehingga ketika dia berada di dalam Al-Quran dan hadis, maka dia disebut dengan mujmal. Kenapa? Karena masih ambigu, masih remang-remang dan membutuhkan penjelasan. Sebenarnya mana yang dikehendaki oleh syariat dengan adanya lafadz ini? Maka disinilah terbuka ruang penafsiran yang begitu luas, sehingga para ulama sering berbeda pendapat di dalam istinbat hukum fikih gara-gara ada banyak lafadz mujmal di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh langsung, kalafzi Qur'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulum fid darin amin. Al-mujmal utawi lafadz mujmal iku ma lafadz yaftakiru kang membutuhkan apa ma ilal bayan maring explanation, maring penjelasan, ya. Kalafzi Qur'in min qaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wal mutallaqat, para wanita yang diceraikan itu harus melakukan masa iddah, yatarabbasna bi anfusihinna, berapa lama? Salasata quru', sebanyak 3 quru'. Nah, quru' ini apa artinya? Quru' ini adalah jamak dari isim mufrad qur'un. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab lafadz qur'un itu bisa digunakan untuk menunjukkan haid, menstruasi, bisa digunakan untuk menunjukkan makna suci, tuhrun. Makanya dikatakan fa innahu kronosak tuhune lafadz quru' iku yahtamilu, memungkinkan apa lafadz quru' al haidha ing makna haid, wal athhar lan makna sesuci, lishtirakil qur'aini bainal haidi wat tuhri. Karena lafadz quru' itu memiliki makna yang sama bainal haidi wat tuhri, dalam menunjukkan arti menstruasi dan arti suci. Maka lafadz quru' disebut dengan lafadz mushtarak. Maka yang diambil oleh mazhab Syafi'i rahimahullah adalah mengartikan quru' di sini berarti dengan tuhru, suci. Sehingga dalam mazhab Syafi'i ketika ada wanita dicerai oleh suaminya, dia wajib melakukan iddah, yaitu tidak boleh menikah lagi tentu saja dalam masa iddah selama 3 quru'. Misal dia dicerai April tanggal 15, ya. Ketika itu dia masa suci, maka sudah dihitung 1 quru'. Kemudian dia haid, kemudian dia suci lagi, haid sekali lagi, masuk masa suci yang ketiga, dia sudah selesai masa iddahnya. Berbeda dengan mazhab Hanafi misalnya yang mengartikan lafadz quru' dengan arti haid. Konsekuensinya bagaimana? Ketika dia dicerai, misalnya di pertengahan bulan April, ketika itu dia dalam keadaan suci, maka 1 quru' belum dihitung sampai dia masuk haid. Nah, 1 haidnya selesai, suci lagi, haid lagi, suci lagi, baru masuk ke haid yang ketiga, baru dia dianggap iddahnya sudah selesai. Ini termasuk konsekuensi dari perbedaan penafsiran di antara mazhab tersebut. Jadi bisa difahami ya, lafadz itu tingkatannya ada nas, ada zahir, ada muawwal, ada mujmal.
Kita sekarang membahas yang mujmal. Dan penyebab mujmal itu ada banyak. Salah satu diantaranya adalah ketika lafadz itu memiliki kemungkinan ditafsirkan banyak makna, tetapi belum ada kepastian dari syariat. Sehingga para ulama berbeda penafsiran tergantung ijtihad mereka. Apa itu bayan? Nah, proses untuk mencari keterangan dari lafadz yang mujmal disebut dengan bayan. Kita sudah belajar am khas, proses mengeluarkan makna lafadz am disebut takhsis. Sekarang juga sama, mujmal ada lafadz yang masih remang-remang, ambigu, banyak kemungkinan maknanya. Ketika para mujtahid beristimbat, berijtihad, kemudian menemukan atau berusaha menemukan kejelasan makna dari lafadz yang mujmal, proses itu dinamakan al-bayan. Al-bayan utawi bayan iku ikhrajus syai', mengeluarkan sesuatu, min haizil iskal, dari wilayah ambiguitas. Waduh, ini bahasa keren dikit nih. Dari wilayah remang-remang, ketidakjelasan atau ambiguitas, ila hizit tajalli, menuju wilayah kejelasan. Ya, jadi yang akan kita bahas, ketika mujtahid menemukan lafadz yang mujmal, maka kewajibannya dengan kemampuan berijtihadnya harus melakukan bayan, mencari kejelasan kira-kira syariat menghendaki apa dari lafadz ini. Wahwa utawi bayan iku anwa'un, piro-piro macam. Nah, kita akan mengenal bahwa ternyata syariat ini ketika menerangkan lafadz yang mujmal ada berbagai banyak caranya. Di antaranya al-awwal bayanun bil qawli, ya. Bayanun bil qawli, yang pertama adalah explanation with qawl atau with apa, Pak? With talking. Penjelasan yang dilakukan dengan cara verbal atau melalui firman Allah atau melalui hadis. Contohnya apa? Ka qaulihi ta'ala fi shaumit tamattu', seperti firman Allah di dalam menjelaskan dam atau hukuman bagi orang yang melakukan haji tamattu. Anda harus tahu dulu apa itu haji tamattu. Haji itu terbagi 3, kawan. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiron. Haji ifrad itu Anda melakukan haji terlebih dahulu, kemudian setelah haji selesai baru melakukan umroh. Haji qiron, Anda meniat ihram haji plus umroh secara bersamaan. Ada lagi jenis haji yang ketiga, itu haji tamattu. Haji tamattu yaitu Anda melakukan umroh dulu. Misalnya kloter penerbangan haji sudah sampai di Mekah bulan Syawal, maka tidak mungkin Anda melaksanakan haji. Kenapa? Karena waktu wukuf di Arafahnya masih lama sekali, di bulan Zulhijjah. Maka biasanya yang dilakukan oleh para jamaah haji yang masih jauh jaraknya tapi sudah sampai duluan di Mekah adalah haji tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umroh dulu. Setelah umroh dilakukan, maka dia tahallul sambil menunggu waktu ibadah haji dekat, baru mereka melakukan ihram haji. Orang yang melakukan ibadah haji secara tamattu, maka dia wajib terkena dam. Tentu saja dengan berbagai macam syarat yang bisa Anda pelajari di kitab fikih. Di antara damnya adalah diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Baqarah 196, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Orang yang melakukan haji secara tamattu, maka yang pertama adalah bayar damnya famastaisara minal haji, menyembelih hewan yang layak untuk dijadikan sesembelihan. Itu kalau dia mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka kalau tidak mampu menyembelih hewan, ya, menyembelih sesembelihan, maka dia diwajibkan berpuasa. Perintah berpuasa ini kan sifatnya masih mujmal. Siyam, berpuasa berapa hari? Di mana saya harus melakukan puasa? Apakah di Mekah sambil menunggu tiket pulang, pesawat pulang, atau bagaimana? Maka masih mujmal lafadz siyam, tetapi Al-Quran langsung menjelaskannya dengan firman selanjutnya, fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka puasanya 3 hari ketika pelaksanaan haji, ketika Anda masih di sana. Waktu pelaksanaan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Zulhijjah. Maka dalam rentang waktu itu silahkan berpuasa 3 hari di sana, di tanah suci. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 harinya ketika Anda sudah sampai di kampung halaman.
tilka asyaratun kamilah, dan itulah 10 puasa hari yang sempurna. Ini adalah contoh bayan yang dilakukan bil qaul, dengan firman atau dengan hadis Nabi barangkali. Jenis yang kedua, watsani utawi jenis bayan yang kedua itu adalah bayanun bil fi'li. Bayan atau penjelasan yang dilakukan oleh syariat, tapi bukan dengan ucapan, bukan dengan firman, bukan dengan sabda, tetapi dengan apa? Bil fi'li, melalui riwayat pekerjaan atau aktivitas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya bagaimana? Kabayani fi'lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaifiyatas sholati wa ghairiha. Sebagaimana menerangkannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaifiyatas shalah, tata cara sholat, wa ghairiha, dan selainnya sholat. Ketika Al-Quran memerintahkan aqimus sholah, dirikanlah sholat, maka Al-Quran tidak pernah merinci bagaimana tata cara kita sholat, berapa rakaat, ada berapa banyak sholat yang diwajibkan bagi umat Islam. Tidak pernah dirinci oleh Al-Quran. Maka lafadz sholat di dalam Al-Quran tersebut masih bersifat mujmal, masih bersifat ambigu, masih bersifat remang-remang, membutuhkan pada penjelasan. Yaftakiru ilal bayan. Maka disinilah fungsi baginda Nabi SAW sebagai orang yang diamanahkan menerangkan syariat kepada umat manusia. Maka beliau mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, maka para sahabat dalam tata cara sholatnya melihat Nabi secara langsung, bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana Nabi melakukan takbiratul ihram, bagaimana Nabi melakukan ruku, melakukan i'tidal, melakukan tumakninah, dan itu diriwayatkan kepada kita hingga hari ini melalui para sahabat, tabi'in, para ulama mujtahid, hingga ulama guru-guru kita, sehingga bisa terbukukan di dalam kitab-kitab fikih. Itu semua dilakukan oleh Nabi melalui aktivitas pekerjaan, sehingga disebut dengan bayan bil fi'li. Yang ketiga, wasalisu bayanun bil kitabi. Bisa bil kitabi atau bil kitabati ya. Penjelasan yang dilakukan oleh syariat dengan melalui tulisan. Jadi bukan melalui firman atau hadis, bukan melalui aktivitas atau percontohan, tetapi yang jenis yang ketiga ini adalah menerangkan lafadz yang mujmal melalui tulisan. Contohnya apa? Kabayani maqadiriz zakati wa diyatil a'dha'i. Seperti penjelasan tentang piro-piro. Kabayani maqadiriz zakah, koyok penjelasan piro-piro ukuran atau kadar zakat. Wa diyatil a'dha'i, dan piro-piro diyate anggota badan. Ya. Diyate anggota badan. Fa innahu krono satuhune baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyanahuma, iku bayyana menerangkan sapa baginda Nabi huma ing maqadiroz zakati wa diyatil a'dha bi kutubihi, kelawan piro-piro catatan atau kitab catatan administrasine baginda Nabi al-masyhurah, yang masyhur. Baginda Nabi ketika menerangkan berapa diatnya kambing, zakat kambing 40 kambing wajib 1, kalau unta 5 wajib 1 kambing. Menerangkan zakat hewan, zakat tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, takaran nisabnya berapa 1 haul, kemudian kalau sudah sampai 1 haul dan 1 nisab berapa kadar yang wajib dikeluarkan. Nabi menjelaskannya melalui tulisan, dan tulisan itu diberikan kepada para sahabatnya ya. Nabi memiliki juru tulis saat itu, dan tulisan itu sampai kepada para sahabat dan terus diriwayatkan hingga sampailah pada ulama fikih, sehingga kita bisa mempelajari itu semua. Termasuk Nabi juga menerangkan tentang kadar dari diat anggota badan ketika terjadi kejahatan. Kalau kalau ada orang yang membunuh secara sengaja, maka hukuman qisasnya ya dibunuh. Tetapi bagaimana jika misalnya hanya melukai anggota badan, misalnya ada orang ngantem berkelahi johan, misalnya gancor berkelahi sama bopung ya. Berkelahi sama bopung, disikat matanya des sampai kelopak matanya robek misalnya. Maka yang pertama adalah qisas. Ya sudahlah, kata bopung, gak usah qisas, ente bayar diat aja. Maka diat kelopak mata itu berapa? Ada aturannya semua. Setiap anggota tubuh kita memiliki kadar diat alias ganti rugi ketika dia disakiti, dizolimi, dilukai tanpa alasan yang benar,
maka orang tersebut wajib membayar diat ketika opsi kisos tidak diambil. Nah itu ya, semua ukuran itu bisa kita pelajari di fikih jinayat. Dasar dalilnya mana? Dasar dalilnya adalah penjelasan Nabi yang dilakukan melalui sejumlah catatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang jenis yang terakhir, bayan yang terakhir adalah warrabi', bayanun bil isyarah. Bayan atau penjelasan atau explanation yang dilakukan dengan isyarah. Apa itu isyarat? Bahasa tubuh, body language. Bagaimana contohnya? Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ahsyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Yakni 30 yauman thumma 'ada al-isyarah bi asabihi 3 marrat wa habasa ibhamahu fi tsalitsah isyaratan ila anna asy-syahra qad yakunu 29. Nabi ketika ditanya tentang masalah bulan, berapa jumlah hari di dalam satu bulan, baginda Nabi mengatakan asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza, sambil mengisyaratkan dengan jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam gini, asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza. Yang namanya satu bulan itu hakadza hakadza wa hakadza, yaitu maksudnya 30 hari. Ya kan? Ini dihitung 10, Nabi begini sebanyak 3 kali sehingga 30. Kemudian Nabi melanjutkan, yakni salasin, yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah salasina yauman, 30 hari. Summa kemudian ada mengulangi sapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isyarah ing isyarat bi asabihi kelawan jari-jari ini baginda Nabi salah samarrat, sebanyak 3 kali. Wa habasa ibhamahu fi tsalitsah. Untuk yang ketiga baginda Nabi menahan jempolnya begini. Wa habasa ibhamahu fi tsalitsah. Jadi Nabi mengatakan wa hakadza wa hakadza wa hakadza. Ini ya, hakadza hakadza wa hakadza. Apa yang dimaksud baginda Nabi dengan isyarat seperti itu? Isyaratan, sebagai bentuk isyarat ila anna syahra, bahwa sesungguhnya satu bulan itu qad yakunu, terkadang tis'atan wa isyrin, terkadang bisa juga jumlah harinya 29. Jadi tidak melulu 3 hari. Kata Nabi asy-syahru hakadza hakadza wa hakadza, 30 hari. Kemudian Nabi mengulangi lagi hakadza hakadza wa hakadza, 29. Sehingga bulan-bulan Qamariyah itu, bulan-bulan Hijriyah itu jumlah harinya antara 30 dan 29. Itu semua dilakukan oleh Nabi, dijelaskan kepada umatnya, apakah melalui qaul, ucapan, tidak, melalui perbuatan, tidak, melalui tulisan juga tidak, tetapi menggunakan isyarat. Ya, menggunakan isyarat. Alhamdulillah sudah tuntas pembahasan tentang mujmal. Saya ulangi lagi bahwa intinya mujmal ini adalah salah satu penyebab teks itu bisa ditafsirkan beragam, dan inilah salah satu pintu untuk para fuqaha berbeda pendapat di dalam mentafsirkannya, dan setiap perbedaan pendapat tersebut wajib dihargai. Karena itu di dalam Islam terlahir sejumlah mazhab, karena itu adalah sunnatullah ya. Ahlu sunnah wal jamaah mengakui bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Perbedaan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kita ngebayangin andaikan Al-Quran ini turun turun dan lafadz Al-Quran semuanya jenis lafadznya adalah nas. Kita tadi udah belajar nas, zahir, muawal, mujmal. Seandainya lafadz Al-Quran semuanya bertipe nas, maka bisa dibayangkan tidak bakal ada beda penafsiran, dan kalau tidak ada beda penafsiran maka akan sempit ya, maka akan sempit penafsiran cara beragama kita. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada opsi. Maka ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai dihadapkan pada suatu masalah, maka dia akan bertanya, apakah ada sahabat Nabi yang lain yang berpendapat berbeda? Beliau mengatakan, aku tidak suka kalau dalam satu permasalahan tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena sempit. Nanti permasalahan itu sempit. Beda dengan misalnya ketika dalam suatu permasalahan ada berbagai macam penafsiran, maka disitulah pintu rahmat Allah di dalam fikih ini menjadi terbuka. Kenapa? Karena umat baginda Nabi SAW memiliki banyak opsi. Ada kondisi di mana dia terdesak tidak bisa menggunakan pendapat dalam mazhabnya, maka dia bisa berpindah ke mazhab lain yang barangkali lebih memudahkan. Yassiru wala tu'assiru.
permudahlah di dalam beragama, meskipun tidak mengenteng-entengkan, begitu ya. Tentu saja prinsip taisir dengan ilmu. Kita ambil contoh misalnya perbedaan penafsiran ulama aula mastumun nisa. Di antara yang membatalkan wudu adalah menyentuh perempuan. Kata-kata lamasa, yulamisu, mulamasatan. Apakah termasuk nas sehingga penafsirannya hanya satu? Ternyata tidak. Kata-kata lamasa ini banyak kemungkinan untuk ditafsirkan, ya. Maka mazhab Hanafi mengatakan bahwa lamasa yulamisu ini adalah redaksi yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan makna hubungan suami istri, sehingga menurut mereka suami menyentuh istri tidak membatalkan wudhu, karena lamastumun nisa, yang disebut lamasa di sini adalah bersentuhan dalam hubungan suami istri. Yang membatalkan adalah ketika berhubungan jima. Beda dengan mazhab Syafi'i rahimahullah. Lamasa di sini menurut beliau bisa digunakan untuk semua maknanya, bisa diartikan untuk berhubungan badan, bisa juga digunakan untuk bersentuhan secara fisik seperti ini. Maka itu saja sudah cukup untuk membatalkan wudhu. Mazhab Maliki beda lagi. Mazhab Maliki mentafsirkan bahwa kata-kata lamasa yulamisu itu menggunakan sigot mufa'alah, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Maka saya menerangkan di antara faedah sigot mufa'alah itu apa? Bermakna saling, ya, bermakna saling. Maka sebagian mazhab termasuk di antaranya beberapa ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang disentuh tidak batal, tapi yang menyentuh batal. Misalnya Faisal wudu, tiba-tiba bertemu dengan cewek yang bukan mahramnya di pasar, ya, di pasar. Tiba-tiba Faisal menyentuhnya, si cewek itu punya wudu. Maka si cewek itu tidak batal wudunya, tetapi Faisal yang batal. Ya, kenapa? Karena menurut sebagian ulama ketika mentafsir lafaz lamasa adalah harus ada hubungan keduanya, saling menyengaja menyentuh. Maka ada yang mengatakan bahwa yang batal hanya lamis dunal malmus, yang disentuh tidak membatalkan. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa batal jika disertai dengan syahwat. Jika tidak ada syahwat maka tidak batal. Ada lagi ulama Ibnu Hazm Az-Zahiri, ya. Jadi mazhab yang diambil Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada mazhabul arba'ah 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi di luar mazhab itu ada banyak mazhab, cuman tidak terbukukan secara rapi sehingga tidak dijadikan pegangan oleh fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mazhab di luar mazhab 4 adalah mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah itu dipimpin atau dipelopori oleh Imam Daud Az-Zahiri dan muridnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Apa pendapat beliau ketika mentafsiri ayat aula mastumun nisa? Diambil keumuman lafaz an-nisa. Kita tahu di antara sigotul umum an-nisa adalah lafaz jamak yang dimakrifatkan dengan al. Masih ingat ya? Lafaz jamak al-mu'arraf bi al. Ya. Kata Ibnu Hazm aula mastumun nisa. Beliau tidak fokus pada kata-kata lamasanya, tapi lafaz nisa yang setelahnya. An-nisa ada lafaz jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam. Maka keumuman lafaz ini mencakup semua wanita. Mau masih kecil, belum syahwatin, mau istri sendiri, mau orang lain, secara mutlak pokok kita wudu megang cewek batal. Itu menurut mazhab Ibnu Hazm Al-Andalusi, berpegangan pada keumuman ayat ini. Tapi mazhab ini sudah tidak dipakai lagi dan tidak ada pengikutnya, ya, dan tidak bisa dijadikan pegangan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sifatnya yang terlalu tekstualis. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa perbedaan pendapat di dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam mazahibul arba'ah sehingga melahirkan kitab-kitab fikih yang jumlahnya banyak, itu adalah rahmat. Makanya di dalam sebuah riwayat dikatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu sebenarnya melahirkan rahmat, kemudahan di dalam beragama. Bayangkan Anda melakukan ibadah haji misalnya, atau umroh. Kemudian saat tawaf, ada yang sudah pernah haji, mudah-mudahan Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk sampai ke Baitullah. Bayangkan saat melakukan prosesi tawaf,
Anda tetap berpegang teguh pada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan wanita yang ajnabi, yang bukan mahram, hukumnya batal. Maka betapa sulitnya ibadah haji. Karena apa? Belum satu putaran Anda pasti sudah batal. Kenapa? Karena di lingkungan tawaf di Masjidil Haram itu campur laki cewek semuanya. Dan saya merasakan secara langsung, baru beberapa melangkah sudah diinjek oleh cewek di sebelah yang lagi jalan. Ya mereka nggak sengaja nginjeknya. Tapi kalau kita berpegang teguh pada kaul muktamad pada mazhab Syafi'i, betapa susahnya kita beribadah. Kenapa? Batal wudhu lagi, tempat wudhunya jauh banget. Lagi lanjut, belum sampai satu putaran, batal lagi. Maka di saat-saat seperti inilah dibutuhkan perbedaan pendapat itu. Kita mengikuti ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu, dan itu yang rata-rata diamalkan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Itu salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki semua lafaz di dalam Al-Qur'an bersifat nas. Tetapi oleh Allah ada yang disifati, ada yang memiliki karakter zohir, ada teks Al-Qur'an itu yang memiliki karakter muawwal, ada teks Al-Qur'an yang memiliki karakter mujmal dengan segenap penyebab-penyebabnya. Tujuannya apa? Supaya terbuka berbagai macam penafsiran dan umat Islam tidak dipersulit dengan satu penafsiran tertentu. Dan ini harus bisa kita jadikan dasar untuk bertoleransi di dalam urusan agama, apalagi yang sifatnya furu'iyah. Jangan gampang menyesat-nyesatkan, jangan gampang menyalah-nyalahkan, jangan gampang membid'ah-bid'ahkan. Kenapa? Karena setiap pendapat yang dicetuskan oleh para mujtahid, meskipun berbeda dengan pendapat imam yang kita ikuti, pasti memiliki landasan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi, karena mereka berangkat dari metode usul fikih. Sampai di sini dulu. Saya harap keterangan ini, saya harap yang kalian rangkum bukan hanya materi terjemahan itu, tapi keterangan-keterangan tambahan di belakang tadi bisa dijadikan tambahan wawasan, dan kalau bisa ada di dalam catatan rangkuman. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji'at fatayya jiratal alamiya uhailal judi wal karam. Allahumma fiqil agwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.